Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku, selamat pagi. Senang sekali kalau kita masih boleh bersekutu di dalam renungan kita hari ini, dalam firman Tuhan. Semoga renungan ini semakin memberkati kita dan semakin meneguhkan kita untuk semakin percaya kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang diambil dari 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9. Tetapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita untuk diterangi oleh Roh Allah. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, kehidupan orang percaya adalah kehidupan di dalam persekutuan bersama dengan Allah. Ketika kita mengklaim, mengakui bahwa kita adalah orang yang percaya dan orang yang sudah ditebus oleh Kristus dan diselamatkan oleh Kristus, maka kita adalah orang-orang yang memiliki hidup yang dekat dan intim kepada Tuhan. Bagi Rasul Yohanes, Tuhan itu adalah terang. Dan terang itu adalah lambang kebenaran. Dan gelap itu adalah lambang dosa. Jadi orang-orang yang bersekutu di dalam Tuhan, dia adalah orang yang tinggal di dalam kebenaran. Dan dia hidup di dalam terang itu. Orang yang mengaku bahwa dia bersekutu di dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan, tapi masih tinggal dalam kegelapan, berarti dia sedang berdusta. Itu yang disampaikan oleh firman Tuhan bagi kita sebelum firman Tuhan ini, yaitu ayat yang ke-6. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Itu. Jadi kita sedang mendustai Tuhan, mendustai orang-orang juga ketika kita mengatakan bahwa kita bersekutu bersama dengan Tuhan tetapi masih tinggal di dalam dosa. Itu namanya orang yang munafik. Dan Tuhan tidak suka dengan orang-orang yang munafik. Lalu, apakah itu berarti orang yang telah bertobat dan tidak akan jatuh ke dalam dosa sama sekali? Bukan demikian. Namun ketika atau andaikan pun kita jatuh ke dalam dosa, maka kita akan mengalami proses pengudusan yang berlangsung terus-menerus di dalam Kristus. Di dalam ketaatan terjadi pengudusan oleh Kristus yang telah mencurahkan darahnya di kayu salib itu untuk mengampuni orang yang berdosa. Kalau kita lihat dari ayat yang ke-7, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa kita. Bahkan dipertegas lagi saudara-saudara, kalau kita lihat dalam Ibrani pasal yang ke-7 ayat yang ke-27 itu, dikatakan demikian. Yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selamanya ketika Ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Tuhan terus menguduskan kita dari segala dosa-dosa kita. Kalau sekalipun kita sudah bersekutu kepadanya, tapi bisa saja kita jatuh masih ke dalam dosa yang kecil. Apakah ada dosa yang kecil? Ada. Adakah dosa yang besar? Ada. Dosa yang kecil yaitu terkadang ketidaksengajaan ataupun sengaja tetapi dampaknya bukan berakibat kepada apa? Penyangkalan daripada Roh Kudus. Ya. Makanya itu masih dosa kecil dan itu masih bisa diampuni.
Tetapi ketika kita menyangkal Roh Kudus, menyangkal kebenaran itu atau pengetahuan akan kebenaran itu, maka tidak ada lagi pengampunan dosa. Itu yang dikatakan Ibrani 10 ayat 26 sampai 27 itu. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak lagi ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Itu. Jadi ketika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Saudara-saudara tahukah bahwa Yesus adalah kebenaran? Dia adalah Tuhan yang menebus, yang menjadi manusia dan menebus dosa-dosa kita. Dan itu hanya bisa diterima ketika orang menerima pengetahuan daripada Roh Kudus. Jadi saudara-saudara bersukacitalah kalau Tuhan melalui Roh Kudus memberikan pengetahuan sehingga kita bisa menerima Kristus yang menjadi Tuhan. Dan ingat, tidak semuanya orang bisa menerima Roh Kudus. Itu. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, jangan keraskan hatimu. Buka hatimu dan terlebih kepada orang-orang yang masih belum percaya kepada Kristus. Ketika engkau mendengarkan firman Tuhan ini, jangan keraskan hatimu. Tetapi justru mari terima ya apa yang Tuhan katakan kepadamu, karena ini dari Roh Allah. Maka kita akan dimampukan untuk mengerti Kristus itu adalah Tuhan bagi kita. Nah, itu adalah dosa besar ketika kita menyangkal Kristus ya, setelah kita diberikan pengetahuan akan kebenaran Kristus itu sendiri. Nah, itu tidak akan mungkin diampuni, tapi yang lain-lain Tuhan akan ampuni. Oleh karena itu saudara-saudara, justru kita harus mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Ya, dosa-dosa kecil itu pun kita harus akui. Makanya Mazmur juga mengatakan ayat 32, Mazmur 32 ayat 5, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Pemazmur sendiri ketika dia jatuh ke dalam dosa, dia mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan dan minta pengampunan. Saudara-saudara, satu hal yang membuat manusia tertekan, dan itu menurut John Schindler, dia katakan begini ya, dalam bukunya How to Live 365 Days in a Year. Dia katakan begini, dari 4 tempat tidur yang ada di rumah sakit, 3 diantaranya adalah orang-orang yang bermasalah dalam emosional. Bergumul dalam emosional diri. Yang menyebabkan emosional diri itu apa? Yaitu ketika perasaan bersalah dan juga tidak diampuni. Nah saudara-saudara, makanya buat kita, mari sampaikan segala dosa-dosa kita, supaya rasa bersalah itu tidak menuduh kita terus-menerus, dan minta pengampunan sehingga kita diberikan pengampunan, sehingga hati kita bisa tenang dan hati kita tentram. Sebab ketika kita mengakui segala kesalahan dan memohon ampun, maka Dia adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala dosa-dosa kita, sehingga kita akan hidup kudus, hidup aman, hidup tentram, hidup penuh dengan damai sejahtera. Oleh karena itu saudara-saudara, mari jangan sembunyikan segala dosa-dosa kita. Ketika kita berdosa, katakan kepada Tuhan, Tuhan, ampuni aku dengan dosa-dosaku, dosa perzinahanku, dosa pembunuhan, dosa macam hal. Justru ketika kita mengakui dosa-dosa kita, maka Tuhan pasti akan berkenan kepada kita dan mengampuni serta menyucikan kita. Oleh karena itu saudara-saudara, datanglah kepada Tuhan. Hai kamu yang berbeban berat, ya kan? Jadi kita yang terbeban karena dosa, datanglah kepada Tuhan, supaya Tuhan menyegarkan jiwa kita. Semoga firman Tuhan ini meneguhkan dan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sekali lagi mengingatkan kami, supaya kami datang mengakui
dosa-dosa kami di hadapan Tuhan dan memohon ampun, karena Engkau adalah Allah yang setia dan adil. Engkau akan mengampuni dan menyucikan kami dari segala dosa-dosa kami ketika kami jujur di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya sudah dengarkan firman Tuhan. Mari kita akui segala dosa-dosa kita, jangan simpan-simpan, sebab itu akan membuat kita menderita dan tertekan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Salam.